أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwati fillah, saudari-saudariku yang dirahmati Allah dan kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia. Kata Imam Ibnu Qayyim, orang itu terhambat sampai kepada suatu yang diinginkan, yang diharapkan, apalagi yang berharap surga, itu terhambat oleh tiga. Yang pertama adalah al-awa'id, yaitu jamak dari adat. Artinya terbelenggu dengan kebiasaan yang sudah mengakar urat. Karena orang itu biasanya senang santai, senang bermalas-malasan. Inilah belenggu yang paling utama pertama, orang sampai kepada sesuatu yang diharapkan. Kemudian tahapan yang kedua yang menghambat seorang itu sampai kepada tujuan yang diinginkan adalah adanya awaiq, yaitu hambatan. Jadi yang pertama adalah terbelenggu dengan kebiasaan nyantai, malas. Dan yang kedua adalah hambatan. Hambatan menuju kepada sesuatu yang kita inginkan, yaitu Allah, yaitu surga, itu tiga. Yang pertama adalah syirik, yang keduanya adalah bid'ah, yang ketiganya adalah maksiat. Ini adalah hambatan terbesar, hambatan utama seorang sampai kepada ridha Allah. Seorang sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang sampai kepada surga. Dan yang ketiganya adalah alaiq, yaitu ketergantungan. Ketergantungan ini tidak lain adalah ketergantungan kepada syahwat dan juga keinginan-keinginan lamunan-lamunan dunia. Karena dunia itu fata morgana, seperti yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz. Sesungguhnya Adam itu diturunkan oleh Allah ke dunia hanya untuk menjalankan ujian. Yang namanya ujian, waktunya terbatas, tempatnya juga terbatas, suasananya juga terbatas. Ya, dan suatu ketika akan selesai. Dan dilanjutkan, ketahuilah, dunia itu seperti ular, indah untuk dipegang, bahaya untuk
indah untuk dipandang, bahaya untuk dipegang. Artinya ketika seorang itu masih belum kaya, berbagai macam lamunan, berbagai macam hayalan, dan juga perasaan-perasaan yang indah. Tapi ternyata setelah memegangnya, maka berbagai macam kepedihan, berbagai macam fitnah mengitari hidupnya. Makanya Rasulullah itu tidak pernah menakutkan umatnya itu kaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah mengkhawatirkan umatnya itu miskin. Ya. Dan perlu diketahui bahwa kemiskinan itu bukan sesuatu yang menghinakan. Ya. Makanya tidak ada satu umat pun yang dihinakan oleh Allah dengan kemiskinan. Dan tidak ada umat yang diazab karena kemiskinan. Bahkan sebaliknya, kaum Ad, kaum Samud diazab oleh Allah karena kekayaannya. Fawallahi lal faqru ahsya alaikum. Demi Allah, bukan kemiskinan yang aku takutkan, kata Rasulullah. Walakin akhsha alaikum an tubsatu alaikumud dunya. Akan tetapi yang aku khawatirkan atas kalian adalah dilimpahkan kekayaan, dilimpahkan harta benda. Akhirnya apa? Fatunafisuha kama tanafasuha. Kalian bersaing, berbangga-banggaan, persaingan dunia. Fatuhlikukum kama ahlakathum. Kalian akan dihancurkan oleh dunia seperti umat dahulu dihancurkan oleh dunianya. Kalau kita lihat bagaimana kehancuran Qarun, bukan kemuliaan yang didapat karena harta. Bagaimana juga kehinaan yang didapat oleh Namrud, Fir'aun dengan kekuasaan dan kekayaannya. Bukan kemuliaan yang didapat. Dan ketahuilah Allah menjadikan harta kekayaan itu sejatinya bukan untuk memuliakan anak Adam. Tetapi untuk menutup hajat kebutuhan. Itu yang harus kita catat. Dari tiga inilah manusia akhirnya sulit untuk menghantarkan dirinya kepada surga. Menghantarkan dirinya kepada ridha Allah. Menghantarkan dirinya kepada apa? Kepada kebenaran. Dan perlu diketahui, alasan utama seorang itu beragama, seorang itu menjalankan din, bahkan masuk Islam, tidak lain adalah untuk mencari ridha Allah. Lah kalau ini tidak dihilangkan tiga ini, al-awaid, ya, adat kebiasaan yang membelenggu, terus kemudian awaik, hambatan-hambatan, kemudian alaik, ketergantungan, maka sulit. Perlu diketahui, ikhwas sekalian, agama itu hanya terdiri dari tiga unsur. Unsur yang pertama adalah menghentikan dari seluruh larangan. Yang kedua adalah menjalankan perintah. Dan yang ketiganya adalah mengenali, mengetahui, kemudian meyakini sesuatu hal yang kaitannya dengan perkara-perkara abstrak. Perkara-perkara yang bangsa keyakinan, i'tiqad. Dan perlu diketahui untuk menerima kebenaran tersebut, itu selalu ada hambatannya. Hambatan yang pertama adalah masyaqqatu tahsilihi, sulit untuk meraih mendapatkan kebenaran tersebut. Dan yang keduanya adalah benci kepada kebenaran tersebut.
Yang pertama, dirinya nggak tahu. Yang kedua, nggak tahu diri. Kan gitu. Makanya sering saya katakan di mana-mana, berbagai macam ketimpangan dan berbagai macam permasalahan hidup itu, mau di dalam masalah dunia, agama, termasuk mencari kebenaran, itu dihambat oleh dua perkara, nggak tahu diri atau dirinya nggak tahu. Kalau dirinya nggak tahu diajari, kalau nggak tahu diri inilah yang ngeyel. Nah, orang yang nggak tahu diri, orang yang sulit untuk mendapatkan penjelasan kebenaran, atau tidak mau dijelaskan kebatilannya, atau tidak mau mengakui penjelasan itu, atau penjelasan kebenaran dan kebatilan, itu dikarenakan 4 faktor. Ya. Jadi orang itu kadang-kadang tidak mau mengakui penjelasan kebaikan dan keburukan. Tidak mau mengakui penjelasan kebenaran dan kebatilan. Atau dia tidak mau sama sekali mendengar penjelasan. Nah, yang juga tidak kalah pentingnya, ada orang yang sama sekali tidak ingin menerima penjelasan, takut kebatilannya terbongkar. Sehingga orang tersebut terbelenggu, orang tersebut cumut, orang tersebut kerdil, terkungkung di dalam kebatilan, kesesatan, keburukan yang selama ini dia anggap baik dan benar. Karena apa? Tidak out of the box, ya. Dia tidak mencoba untuk keluar dari sarang kebatilannya, keluar dari kejumutannya. Yang tadi perkaranya adanya awaid, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang sudah membelenggu hidupnya. Ada awaid, hambatan-hambatan yang menghambat untuk sampai pada tujuan. Ada anaik, ketergantungan terhadap sesuatu. Nah, kemudian hal tersebut didorong oleh 4 perkara. Yang pertama, gengsi. Seorang tidak mau menerima penjelasan dan kebatilannya tidak mau dijelaskan, atau tidak mau mengakui penjelasan kebatilan dan kebenaran, kebaikan dan keburukan. Faktor utama pertama adalah gengsi. Gengsi dirinya disalahkan. Atau ternyata selama ini yang diyakini kebenaran adalah batil. Yang diyakini selama ini kebaikan ternyata adalah buruk. Yang lebih parah lagi, kalau yang disalahkan itu tokohnya yang sudah dikagumi. Kalau yang salah ternyata selama ini adalah tokoh yang selama ini dia sanjung, dia puji, dia tempatkan pada satu tempat yang sangat suci. Dari sini seorang itu akhirnya lebih baik fanatis, lebih baik menolak kebenaran meskipun seterang matahari. Bahkan mereka tega mengatakan seperti yang dikatakan oleh umat-umat dahulu, ya, Allahumma in kana hadha huwal haqq min indika fa'amtir alaina hijaratan minas sama' aw i'tina bi'adzabin alim. Ya. Kata mereka, ya Allah, kalau seandainya itu benar-benar datang kepadamu, datang darimu, maka turunkan batu dari langit, atau datangkan kepada kami azab yang pedih. Subhanallah. Harusnya seorang itu ketika datang kebenaran, mencoba untuk mendengarkan, kemudian menganalisa, kemudian mengamalkan. Kalau tidak, وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Seandainya kami dulu mendengar kemudian mencerna dengan baik, maka kami tidak akan tergolong
orang-orang yang masuk neraka sa'ir. Dan begitulah kejadian-kejadian pada setiap zaman. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana. Ketika dikatakan kepada mereka, ayo kembali kepada Allah, mencari ridha Allah, menerapkan syariat, mencoba untuk menggapai kesempurnaan beragama, udahlah kata mereka, cukup kami dengan ajaran peninggalan nenek moyang, tradisi yang ditularkan kepada kita, kebiasaan yang sudah kita jalankan. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Meskipun nenek moyangnya itu la ya'qiluna. Ya, kadang-kadang tradisi amalan itu tidak sama sekali logis. Yahtadun didasarkan adat hidayah. Makanya di sini perlu kita belajar. Dan belajar itu prosesnya, belajar dulu, mencari dulu baru yakin. Jangan yakin dulu baru belajar. Ini repot. Orang itu punya kebiasaan, apalagi orang-orang yang gemar mempertahankan hal-hal yang sifatnya kebiasaan lama, ya, tradisi, meskipun di sana tidak logis, tidak ada petunjuk dalil. Kenapa? Karena satu, yaitu gengsi tadi. Yang kedua, kenapa seorang itu tidak mau mengakui kebenaran yang datang kepada dia dan mengakui kebatilan untuk ditinggalkan? Dan bahkan tidak mau mendengarkan sama sekali kebaikan, kebenaran. Dan maaf, tidak mau mendapatkan penjelasan tentang kebatilan, tentang kebenaran. Yang kedua adalah masalah karena kebenaran yang dia dengar, pengakuan terhadap kebenaran tersebut dan pengakuan terhadap kebatilan berkonsekuensi hilangnya popularitas, berkurangnya jatah dunia, dan hilangnya berbagai macam kesenangan materi. Bukankah kita lihat di sekitar kita? Ada sebagian orang sudah mengerti itu adalah salah. Banyak orang yang sudah tahu bahwa hijab itu adalah wajib. Banyak orang yang sudah mengerti bahwa sunnah-sunnah Rasulullah SAW itu merupakan satu bagian pengamalan agama yang harus kita hidupkan. Tapi juga tidak ada kunjung kesadaran untuk menjalankan. Ijrahnya tertambat, tertarung di kaki sendiri, dikarenakan perkara-perkara tersebut terkait erat dengan popularitasnya, keuntungan materi yang dia dapatkan, dan juga berbagai macam fasilitas dunia yang takut hilang. Makanya ya ikhwan, hijrah itu bukan suatu perkara yang mudah. Cuman hanya menyematkan simbol tertentu atau pasang hashtag di dalam kaos atau pakaian kita. Akan tetapi hijrah adalah perjuangan. Hijrah adalah pengorbanan. Hijrah adalah mau merubah dan menerima konsekuensi pahit getirnya daripada hijrah. Coba perhatikan. Bagaimana Abu Bakar harus meninggalkan jaringan bisnisnya. Kekayaan yang selama ini dia kumpulkan di Mekah. Tanah, rumah dia tinggalkan untuk menjalankan konsekuensi hijrah. Bagaimana sekarang pahit getirnya Ummu Hajar, ya, harus meninggalkan satu tempat yang mungkin selama ini dia sudah cocok dengan rumah tinggalnya, dengan huniannya, dengan kampungnya. Harus berpindah satu tempat yang tidak ada apa-apa, tidak ada siapa-siapa. Biwadin ghairi dhi zar'in. Bagaimana puluhan sahabat yang harus meninggalkan Mekah, hidup di tempat baru serba terbatas, serba kekurangan, serba baru yang tidak dia kenal, yang dia tidak
tentu terima semuanya, yaitu ke Habasyah. Dan ini semuanya konsekuensi di dalam pindah dari tempat buruk ke tempat yang baik. Dari tempat mencari ridho syaitan, iblis kepada ridho Allah. Ya. Kemudian yang selanjutnya yang menyebabkan orang itu tidak mau mengakui penjelasan kebenaran atau tidak mau menerima penjelasan sama sekali, atau maaf, tidak mau dijelaskan tentang kebatilannya, kesesatannya, dikarenakan sombong. Sombong inilah batarul haq wa ghamdun nas. Menolak kebenaran, meremehkan orang. Sombong inilah yang membuat iblis tidak mau sujud kepada Adam. Sombong inilah yang membuat seorang itu bersikap, kalau tidak dari saya maka tidak benar. Kalau yang bukan saya yakini maka itu tidak benar. Seluruh yang saya yakini adalah yang benar. Bahkan kesombongan tidak mudah seorang itu menerima kebenaran kalau itu datang dari orang lain. Apalagi dia sebagai seorang yang cendekia, orang yang sudah intelektual dan juga peneliti, ternyata kebenaran itu datang dari orang lain. Harusnya saya yang menemukan kebenaran tersebut. Kalau nggak datang dari saya nggak bisa. Nah, yang keempat adalah hasad. Hasad inilah membuat seorang yang dihasutin ini, apapun kebenaran yang dia bawa akan ditolak. Karena hasad itu menimbulkan apa? Persaingan. Hasad itu menimbulkan apa? Kebencian. Hasad itu menimbulkan apa? Penghinaan, merendahkan. Jadi kalau orang itu sudah merendahkan, meremehkan, dan juga adanya suatu persaingan-persaingan yang tidak sehat, dari mana jalan kebenaran sampai? Makanya Rasulullah SAW mewanti-wanti hasad, ya, dengan sabdanya di dalam hadis Rasulullah SAW, dabba alaikum da'ul umami qablakum, telah menggelayuti ke dalam hati kalian, ke dalam diri kalian penyakit umat sebelumnya, yaitu al-hasad wal baghdha. Hasud, iri, dengki. Tayyib. Sekarang kita memulai untuk memasuki kitab Fa'idha tahaqqaqta. Kalau sudah kebenaran tauhid itu datang kepadamu, dan kebenaran itu sudah masuk ke dalam dirimu, annahum, sesungguhnya orang-orang musyrikun itu, muqirruna bihadza, mengakui akan tauhid rububiyah, mengakui bahwa Allah lah yang menciptakan kita, Allah lah yang memberi rizki kita, Allah lah yang sekarang ini mengatur alam semesta dan mematikan, menghidupkan manusia. Falam yudkhilhum fit tauhid alladhi da'ahum ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengakuan-pengakuan mereka itu tidak memasukkan kepada tauhid yang diajakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tauhid itu menyelamatkan seorang dari neraka, menyelamatkan dari pedang penguasa kaum muslimin, menyelamatkan darah mereka, menyelamatkan status mereka dari kufur menjadi iman, dari kafir menjadi mukmin. Yang tidak lain adalah tauhidul ibadah. Wa arafta anna tauhid alladhi jahaduhu huwa tauhidul ibadah. Kalau memang begitu, tauhid yang mereka ingkari tidak lain adalah tauhidul ibadah. Diajak untuk balas budi, syukur akan kebaikan Allah di dalam menciptakan manusia, alam semesta, di dalam mengatur alam semesta, di dalam memberikan rizki seluruh makhluk, mematikan dan menghidupkan. Diajak untuk fala taj'alu lillahi andada. Dari sinilah mulai terjadi reaksi dari Abu Jahal, reaksi dari Abu Lahab, reaksi dari Fir'aun, yang dia tegas
Allah menegaskan tentang hati Fir'aun, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka sebetulnya mengingkari secara zahir, tetapi batinnya mengakui hanya karena kesombongan, keangkuhan Fir'aun untuk menerima kebenaran, untuk mengakui kebenaran, tidak mau mendapatkan penjelasan-penjelasan tentang kebatilan dia, kesesatan dia, ketidakbenaran Fir'aun. Alladhi yusammihi al-musyrikuna fi zamanina al-i'tiqad. Inilah yang ditolak oleh mereka. Sebetulnya kalau kita tanya mereka yang bersimpuh di kuburan dengan alasan tabarruk dan tawassul, dan sejatinya adalah minta sesuatu kepada penghuni kubur. Mereka-mereka yang sekarang ini mengambil tanahnya, dibuat untuk hal-hal yang tidak benar, bahkan meyakini tanah kuburan itu mendatangkan rizki, tanah kuburan itu mendatangkan sumber kebaikan, keselamatan, dan kesembuhan yang mereka katakan tabarruk. Kalau mereka kita tanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Siapa yang memberikan rizki? Allah. Siapa yang menyembuhkan saya dari sakit? Allah. Coba kita membuat satu contoh kecil, akhwati fillah. Seandainya ibu-ibu ambil seorang ateis yang tidak percaya Allah, bawa ke gedung tingkat 15, 20. Kemudian jatuhkan dia. Dia pasti teriak minta tolong. Dan yang dimintai tolong itu yakin. Bukan embahnya, bukan nenek moyangnya, dan bukan sekarang ini sing bau rekso deso, atau mereka-mereka yang sembah di dalam kuburan tersebut. Yakin yang dimaksudkan, zat yang dimintai tolong adalah Allah yang maha menolong, yang maha kuasa, yang maha menyelamatkan. Inilah pengakuan-pengakuan rububiyah yang harusnya melazimkan untuk mengakui, mengamalkan, menjalankan konsekuensinya tauhidul ibadah. Yaitu apa? Berdoa kepada Allah. Menyembelih hanya untuk Allah. Kama kanu yad'una Allah subhanahu laylan wa nahara. Ya. Mereka menyembah Allah siang malam. Mereka berzikir, bertasbih. Mereka juga sholat rajin jamaah ke masjid. Mereka juga zakat. Mereka juga puasa. Summa minhum man yad'ul malaikah. Tapi di situ ada terselip penyembahan kepada malaikat di hatinya. Di antara mereka mengkultuskan wali yang ada di kuburan. Di antara mereka mengagungkan benda-benda keramat dengan alasan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak mengagungkan itu, tidak menyembah itu kecuali di dalam rangka untuk mendekatkan kepada Allah sedekat-dekatnya. Ini kan hanya sekedar wasilah. Tetap tujuan saya adalah ridha Allah. Keyakinan saya yang memberikan rezeki adalah Allah. Yang menyembuhkan saya adalah Allah. Apa bedanya dengan musyrikun zaman Rasulullah? Mereka ketika kita tanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Siapa yang menyembuhkan dari penyakit? Allah. Siapa yang memberikan, siapa yang mengatur alam semesta ini? Allah. Apa bedanya? Keyakinannya li ajli sulahim, kan mereka itu orang baik atau makhluk baik, wa qurbihim minallah, dekat dengan Allah, liyasfa'u lahu au yad'u rajulan salihan. Mithla Lata. Lata itu asalnya adalah berhala cilmaan dari kenangan seorang yang baik sekali pada zaman jahiliyah, tukang memberikan makanan jamaah haji. Saking baiknya dikenang oleh kaumnya, dibikinkan patung dia. Kalau sekarang itu pahlawan, untuk mengenang kepahlawanan mereka, untuk mengenang jasa mereka. Au nabiyan mithla Isa. Atau di antara mereka terang-terangan menyembah Isa. Makanya Rasulullah SAW peringatkan, la tatruni kama atratin nasara ibna Maryam. Jangan kau kultuskan aku seperti orang Nasara mengkultuskan Ibnu Maryam.
Sampai pengagungan dan memuliakan itu pada tingkatan penyembahan. Ketaatan apapun kepada makhluk ya ikhwan tidak sampai kepada tingkatan penyembahan. Ya, jadi cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak sampai kepada pengagungan yang menghantarkan kita untuk menyembah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya cinta kita itu harus kita batasi dengan dalil. Pengagungan kepada Rasulullah harus kita batasi dengan dalil. Pemuliaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus kita batasi dengan dalil, aturan. Dalil itu sebetulnya aturan. Mencintai Rasulullah tidak bisa ngawur. Memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa ngawur. Mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga tidak bisa ngawur. Artinya, seorang ketika mengikuti dalil-dalil yang ada, di antaranya adalah dalil di dalam membaca salawat, dalil di dalam kita memuji Rasulullah, dalil di dalam mengagungkan Rasulullah, dalil di dalam ittiba kepada Rasulullah, pada saat itu kita telah mengagungkan Rasulullah, memuliakan Rasulullah dengan sebenar-benarnya. Jadi nggak benar ada orang membaca salawat mencintai Rasulullah itu nggak perlu dalil. Ini orang mendem bingung ya. Kalau sekarang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bagian daripada ibadah, dan ibadah itu dalam bentuk apapun termasuk mencintai Rasulullah kan harus terikat dengan 6 perkara. Jenis ibadah itu harus sesuai dengan dalil. Sebab yang melatar belakangi kita membaca sholawat ya adalah harus sesuai dengan dalil. Contoh kenapa kita perbanyak membaca Jumat, sholawat pada hari Jumat karena dalil. Terus jumlahnya, kalau memang kaitannya dengan jumlah, harus sesuai dengan dalil. Kemudian waktunya, kalau memang kaitannya dengan waktu seperti Jumat tadi harus sesuai dengan dalil. Tempatnya, ya kalau kaitannya itu dengan tempat harus juga dengan dalil. Dan yang tidak kalah pentingnya, kaifiyah tata cara ruku kita di dalam sholat harus sesuai dengan dalil. Sujud kita, i'tidal kita, ihram kita, takbiratul ihram kita, dan termasuk juga tadi cara kita membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Semuanya harus sesuai dengan dalil. Karena mencintai Rasulullah, membaca salawat itu bagian daripada ibadah. Kalau memang itu bagian daripada ibadah, juga tidak boleh keluar dari 6 syarat tersebut. Nah, kita lanjut sekarang. Wa arafta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahum ala hadha syirik. Jadi, dan kamu sudah tahu Rasulullah SAW memerangi Abu Jahal, Abu Lahab. Bukan karena mereka tidak mau mengakui Allah menciptakan mereka, Allah memberi rizki mereka, Allah mengatur alam semesta, dan Allah mematikan, menghidupkan manusia, tidak. Akan tetapi Rasulullah SAW memerangi mereka karena mereka menolak tauhidul ibadah. Tetap mereka melakukan berbagai macam kesyirikan kepada Allah di dalam ibadah tersebut. Tuh, ya. Wada'ahum ila ikhlasil ibadati lillahi wahda. Diajakkan untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah, tidak bernazar kecuali kepada Allah, tidak menyembelih kecuali untuk Allah, tidak berdoa kecuali kepada Allah, tidak istighasah kecuali kepada Allah, tidak isti'anah kecuali kepada Allah. Itu yang ditolak Abu Jahal, Abu Lahab, dan ditolak oleh kufar Quraisy. Bukan yang ditolak itu pengakuan bahwa Allah menciptakan alam semesta. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau mereka ditanya tentang siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka dengan tegas kaum kufar Quraisy mengatakan Allah. Qala Allah kama qala Allah Ta'ala fala tad'u ma'allahi ahada. Janganlah kamu berdoa kepada selain Allah siapapun. Wa kama qala ta'ala lahul da'watul haq
walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai'. Cukup, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya, yaitu jenis-jenis ibadah, tauhidul ibadah yang merusak tauhid, ya, yang sekarang ini menjeburkan seorang ke dalam syirik. Insyaallah kita akan bahas secara detail faktor-faktor yang menyebabkan seorang terjerumus ke dalam kesyirikan dan pelanggaran tauhid. Wallahu a'lam. Ustaz, ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Ya. Ana Tria dari Hong Kong. Izin bertanya, apakah termasuk was-was syaiton ketika hati mulai terkena syubhat, dan apakah ruqyah mandiri bisa jadi solusi untuk mengembalikan hati yang sudah terlanjur kena syubhat, Ustaz? Jazakallahu khair. Baik. Inilah yang dikhawatirkan oleh banyak ulama. Inilah hal yang menjadi perhatian dari masa ke masa oleh para ulama, yaitu perhatian, takut, dan juga hati-hati menghadapi syubhat. Kadang-kadang kita sudah dibarengi minim ilmu, lemah iman, gampang sekali ngintip-ngintip YouTube, ya, dengar-dengar syubhat. Bagaimana dengan kita yang lemah iman, minim ilmu, dibandingkan seorang ulama, Imam Tawus, ketika dia berhadapan dengan Mu'tazilah bersama anaknya, Imam Tawus, beliau mengatakan kepada putranya, wahai putraku, tutup telingamu, karena syubhat itu menyambar, hati itu lemah. Tuh lihat. Imam Az-Zahabi dengan itu menegaskan asy-syubhatu khattafatun, syubhat itu amat menyambar. Kenapa? Karena datang dengan bahasa yang halus, dengan ungkapan yang ilmiah, dengan bahasa yang sangat sederhana, dengan cara-cara yang tepat sesuai dengan suasana hati kita, maka kena wal qulubu dha'ifatun. Nah, solusinya itu bukan ruqyah, ya. Ini salah, ya. Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan solusi, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa manusia itu berada dalam kerugian nyata. Illal ladzina amanu. Dengan memperbaiki ilmu akan tumbuh keimanan yang berkah. Makanya kenapa di sini ilmu, padahal yang disebutkan oleh Allah iman, karena iman itu qaulun wa amal. Yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Dari sini kita dianjurkan untuk mengetahui apa itu ketaatan, apa itu yang menjadi faktor kuatnya iman, lemahnya iman. Kan gitu. Makanya illal ladzina amanu, ilmu yang bermanfaat, yang menumbuhkan keimanan dan khasyah. Makanya kata kata Ibnu Abbas, al-ilmu khasyatullah. Begitu juga ditegaskan oleh Imam Ahmad, aslul ilmi, bahkan asas daripada ilmu adalah rasa takut kepada Allah. Wa amilus shalihat, menerapkan kebaikan-kebaikan, ketaatan. Jadi supaya kita itu tidak terpapar dengan syubhat, maka menajamkan ketaatan, amal soleh. Dan yang ketiganya, watawasau bil haq, mempelajari kebenaran. Tidaklah adanya syubhat di dalam diri kita, melainkan karena di sana ada kejahilan. Makanya, kenapa orang yang paling kokoh di depan syubhat, paling tegar di hadapan berbagai macam ujian syubhat adalah ulama? Karena innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Karena ilmunya yang tajam. Karena setiap syubhat itu ada jawaban dari ilmu, yaitu watawasau bil haq, kebenaran yang dia pelajari. Watawasau bis sabr, yaitu untuk menangkal syubhat, syahwat.
Karena perlu diketahui bahwa penyakit agama yang paling mendasar terbesar itu dua, syubhat dan syahwat. Syubhat itu sifatnya menggerogoti pola pikir seseorang. Makanya orang itu kalau sudah kena syubhat yang miring pola pikirnya, yang menyimpang pola pikirnya. Dan orang itu kalau sudah terpapar syahwat, yang menyimpang, yang miring adalah pola tingkah lakunya. Nah, untuk mengobati itu, syubhat dengan watawasau bil haq, belajar kebenaran, dan untuk menangkal syahwat, maka watawasau bis sabri, menajamkan kesabaran. Kita harus lebih bersabar di depan syahwat. Ya, baik itu syahwat jabatan, syahwat popularitas. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan Syaddad bin Aus menegaskan, iyyakum akhwafu ma akhafu alaikum minasyahwatil khafiyah. Sesuatu yang paling aku takutkan atas kalian adalah syahwat yang tersembunyi, yaitu hubbur riasa, cinta popularitas, cinta jabatan, ketenaran. Perempuan juga termasuk ini semuanya dengan watawasau bis sabri. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Bismillah. Yang dari Tri Umu Farezi yang dari Hong Kong. Pertanyaan kedua, Ustaz. Bagaimana kiat-kiat agar terhindar dari penyakit hasad? Syukran, Ustaz. Baik. Hasad itu seperti yang dikatakan oleh para ulama. Semua orang punya potensi hasad. Cuman orang mulia, orang baik menahan. Orang buruk dan orang kerdil melampiaskan. Makanya orang yang suka melampiaskan hasad itu orang kerdil, orang pandir. Orang yang menahan ada rasa tapi diendap. Nah, cara untuk menangkal hasad itu pertama, pahami bahwa hasad kita itu tidak berubah apa-apa. Betul. Tiwas. Ya, rumah yang kita hasati nggak akan berubah apa-apa. Dan yang kedua, pahami, hasad adalah bagian dari menentang takdir Allah. Loh, orang ditakdirkan Allah cantik, Allah menakdirkan orang itu kaya. Kok kita nggak terima? Jadi hasad itu ketidakterimaan seseorang kepada takdir Allah, dan itu bahaya. Ya, dan bahaya itu. Karena semuanya tidak ada yang keluar dari takdir Allah. Ya, dari jabatan, dari harta benda, dari keilmuan, dari baju, semuanya adalah pemberian dari Allah. Ketika kita hasad, maka saat itu kita secara implisit menunjukkan ketidakterimaan terhadap bagian Allah. Itu fahami, camkan. Yang kedua, yang ketiga, untuk menghilangkan, menangkal hasad. Fahami dan camkan hasad itu menguras pahala kita, menguras kebaikan kita. Enak aja. Kita susah payah mengumpulkan kebaikan dan belum tentu banyak. Pagi-pagi sudah kita hadiahkan ke orang lain. Emang kita itu sudah kelebihan surga? Emang kita itu sudah kelebihan pahala? Dan selanjutnya, hasad itu akan menimbulkan berbagai macam penyakit yang sulit untuk diobati. Dan paling banyak itu ya bengek. Karena orang hasad itu berbagai macam ekspresi adrenalin itu akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Yang kolesterolnya bisa meninggi, yang asam uratnya bisa tambah, yang asam lambungnya kumat. Ini semuanya ini akibat dampak daripada apa? Hasad. Ya. Nah, yang terakhirnya, orang hasad itu mendapatkan ketidaktenangan hidup. Nuh, kenapa? Ketika kita fahami semua ini, insya Allah, ya. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan hasad itu apa? Satu, persaingan. Ya biasa, faktor persaingan. Makanya di sini bersaing sehat supaya tidak ada hasad. Kemudian yang kedua adalah ghibah namimah. Jadi saling tertukar ya.
orang itu kalau hasad akan menimbulkan ghibah namimah. Ghibah namimah itu timbul karena hasad. Kemudian yang ketiga, karena ada kesamaan nikmat. Makanya tukang bakso hasadnya sama tukang bakso ya. Bengkel sama bengkel. Ya, pemelihara sapi sama sapi, ya, peternak lele sama lele. Nggak mungkin peternak lele hasad sama ustadz itu, apalagi kiai. Ya kiai sama kiai. Persaingan pondok, persaingan dakwah, nah kan gitu. Bahkan kata Syekh Muhammad ibnu Shalih Al-Utsaimin, hasad antar ulama itu lebih dahsyat. Makanya hati-hati, ya. Kemudian adanya perebutan nikmat, ya. Contoh seorang ikhwan yang rebutan akhwat itu pasti ada hasad tuh, ya. Kenapa saya ditolak dia diterima? Wah, itu lebih sakit itu ya. Nah, sakit hati ini akan menimbulkan hasad. Wallahu a'lam. Yang lain silakan. Ya Ustaz, Ya. dari Eva di Hong Kong izin bertanya, Ya. bolehkah berdoa kafaratul majelis sendiri ketika meninggalkan majelis duluan sebelum majelis yang ada berakhir? Syukran Ustaz. Iya nggak apa-apa. Jadi penutupan majelis itu tidak harus sifatnya bareng-bareng. Jadi gini. Jadi perlu diketahui bahwa Rasulullah menganjurkan itu kan barangkali ada saqatat kalimat, ada plesetan kalimat, ada kesalahan dalam berfikir, ada dosa yang kita lakukan di majelis, maka kita kafarah. Maksudnya kafarah itu penebus kan. Kafaratul majelis untuk kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Kan gitu. Jadi kita istighfar kepada Allah, taubat dari kesalahan, apalagi seorang ustadz yang menyampaikan satu kalimat-kalimat, fatwa-fatwa, dalil-dalil, kesimpulan-kesimpulan pendapat yang bisa saja terbuka lebar salah, maka bersolawat juga penting. Ya, membaca kafaratul majlis dan solawat. Karena majlis mana saja kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyu majlisin lam yusalla alayya fihi illa kana alaihim tiratan, cacat bagi mereka. Makanya kita juga membaca Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Udah kita tutup majlis kita. Demikian ya, wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan. Ya, Ustaz. Ya. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Apakah benar orang yang menyamakan tiga konsep tiga konsep tauhid itu dengan trinitas? Syukron Ustaz. Ini orang bodohnya mentok langit ini orang. Masa setiap yang asin itu terus garam? Padahal yang asin itu banyak, keringat antum juga asin dah. Ya, opel antum juga asin. Jadi tidak semua yang kita itu bicara tiga, kemudian kita otomatikkan, wah trinitas. Ini ama aja asin, wah pasti garam ini. Tolong dianalisa dengan baik. Kesamaannya di mana? Perbedaannya di mana? Menggabungkan sesuatu yang berbeda, membedakan sesuatu yang sama, ini adalah kejorokan di dalam cara berpikir. Karena sesuatu yang sama, contoh sekarang, merek laptop sama, kita bedakan. Kita dikatakan apa orang? Pandai dalam berpikir. Atau menyamakan sesuatu yang berbeda. Satunya pedang, yang satunya pentung. Antum katakan sama. Wong dibandingkan aja nggak masuk akal. Makanya siapa yang mengatakan inna as-sayfa amda, ya, sesungguhnya al-asa amda minas sayf, pentung itu lebih tajam daripada pedang, itu akan yang kusu qadru sayf, mengurangi nilai harga daripada pedang, apalagi disamakan. Nah, oleh karena itu saya ingin jelaskan, trinitas itu apa sih? Yaitu satu sama dengan tiga
di mana Tuhan Bapa, Ruhul Kudus, Tuhan Anak, yaitu Yesus, itu satu kesatuan. Dan di sini penjelasan tentang tiga, yaitu apa? Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Enggak ada kesamaannya, bahkan hanya sama dalam satu sisi, yaitu tiganya. 99%-nya itu beda. Antum samakan, antum merem dari 99%-nya, melek cuma 1%-nya. Ini cara berpikir apa? Jadi setiap ada yang 5 pasti sama. Oh ini 5. Tiap 3, oh nanti orang yang istrinya 3 trinitas gitu. Itu nanti susu 3 in 1 trinitas sama dengan pembagian tauhid. Ini cara berpikir pandai, cara berpikir yang tidak ilmiah dan jorok, ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Ya Ustaz, ada yang bertanya dari Umairah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, adakah dalil tentang terjadinya wabah COVID-19 ini? Adakah apa? Adakah dalil tentang terjadinya wabah COVID-19? Apakah salah satu tanda akhir zaman, Ustadz? Jazakallah khair. Tayyib. Wabah itu tidaklah terjadi karena kemaksiatan dan kezaliman. Allah sudah menegaskan, وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ إِلَّا وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. Tidaklah Allah menghancurkan suatu negeri dengan apapun, dengan suatu kezaliman, ya, melainkan selagi ahluha di antara penduduk negerinya itu muslihun, yaitu melakukan perbaikan. Makanya Zainab ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, anuhlak wa fina salihun. Apakah kita dihancurkan oleh Allah dengan azab, dengan wabah, penyakit, sementara kita masih ada orang yang soleh? Naam, idza kathural khabath. Iya, kalau kejahatan itu merajalela. Kenapa? Karena tidak adanya muslihun, hanya ada orang soleh, baik, tapi tidak ada yang muslih memperbaiki. Makanya, damainya di dunia ini bukan hanya serta-merta adanya orang soleh. Cukup dengan orang baik, tapi harus ada orang yang memperbaiki, muslihun. Dan ikhwah sekalian, akhwat fillah, kita sebagai seorang beragama Islam yang dasar kita adalah Al-Quran dan Sunnah, yakin akan Sunnah Rasulullah yang benar. Di antara Sunnah Rasulullah SAW mengatakan, Khamsun idhab tulibtum bihinna wa'udhu billahi an tudrikuhunna. Ada 5 bencana yang akan menimpa kalian. Aku berlindung kepada Allah, semoga kalian tidak tertimbanya. Yang pertama, lam tadhuril fahishatu fi qaumin qad hatta yu'linu illa fasha fihim at-ta'un wal awja allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Tidaklah kekejian berupa perzinaan merajalela di suatu negeri. Coba bayangkan prostitusi online berkeliaran. LGBT dengan bebasnya menjalankan aktivitasnya. Melainkan Allah akan menimpakan wabah penyakit yang belum pernah turun pada umat-umat sebelumnya. Dan ini merupakan suatu bencana kolektif. Dan Allah peringatkan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Takutlah suatu bencana azab yang ditimpakan Allah bukan kepada orang yang zalim saja. Karena tidak ada yang memperbaiki. Secara kolektif menuju kepada kemungkaran, kebatilan, kejahatan. Coba bayangkan di sekitar kita, kejahatan macam apapun sudah ada di sekitar kita. Ya, kezaliman, korupsi, perzinaan, perjudian, minum khamr, narkoba, apa yang tidak ada. Maka ini semuanya adalah kegelapan. Kaum muslimin menghadapi kegelapan, dan kegelapan dosa tidak bisa diterangkan kecuali dengan taubat. Makanya Nabi Yunus ketika mendapatkan kegelapan, pertama adalah lautan.
Kegelapan yang kedua adalah kegelapan malam. Kegelapan yang ketiga adalah perut ikan. Jalan keluar, ya. Solusi yang ditekankan oleh Nabi Yunus bukan sibuk minta pertolongan, bukan ini itu, bukan menunggu ini itu, tetapi mencari jalan ke dalam, yaitu beristighfar, taubat kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sekarang kita mendapatkan kegelapan krisis, ambruknya ekonomi. Kegelapan penyakit yang semua orang mengalaminya. Kegelapan ketakutan, semua orang sekarang ini hampir nyaris mengalami ketakutan. Maka tidak ada solusi kecuali la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan Allah وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Dan Allah membuat suatu perumpamaan sebuah negeri yang gemah ripah Locinawi dulunya. Tentrem Totoro Harjo. Rizkinya mengalir melimpah dari hulu sampai hilir. Kemudian mereka penduduknya mengingkari nikmat Allah. Maka saya cicipkan pakaian kelaparan dan ketakutan akibat perbuatan yang mereka lakukan. Kenapa dikatakan oleh Allah pakaian? Karena sudah menjadi suatu fenomena kolektif. Sudah menimpa semua orang. Libasal ju'i wal khauf. Yang kaya ketakutan, yang miskin kelaparan. Dan itu tidak ada solusi kecuali kembali taubat kepada Allah, beribadah dengan cara yang benar. Makanya ketika Allah mengingatkan orang-orang Quraisy, li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatasy syita'i was-shaif falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju', yang menjamin hilangnya kelaparan dan ketakutan. Wa amanahum min khauf, siapa? Menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Ada lagi? Ya Ustaz, dari hamba Allah Ustaz. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Apakah syahid ketika ada orang meninggal karena pesawatnya jatuh Ustaz? Syukron. Perlu diketahui bahwa syahid itu kata Imam An-Nawawi ada 3 macam. Ada yang syahid fid dunya, yaitu mereka yang perang di jalan Allah, kemudian dia mati karena bunuh diri atau mungkin mencuri harta ghanimah, maka ini syahid di dunia. Kita perlakukan seperti orang mati syahid, tidak dimandikan, tidak dikafani, dikubur apa adanya, tapi di akhirat tidak termasuk orang-orang syahid, bahkan masuk neraka. Makanya Rasulullah pernah mengatakan kepada orang yang berdarah-darah mati di medan perang, di jihad bersama beliau. Rasulullah mengatakan huwa finnar. Allahu Akbar. Ternyata dia bunuh diri karena tidak tahan akan sakitnya, perihnya luka. Allahu Akbar. Kemudian yang kedua adalah syahid fil akhirah. Tidak di dunia. Artinya di dunia diperlakukan seperti wafatnya orang-orang biasa, dimandikan, dikafani, diperlakukan seperti biasanya. Tapi di akhirat adalah syahid, tidak lain adalah orang yang al-gharqa, mati tenggelam syahid, mati kebakar syahid, mati jatuh syahid, mati ketimpa syahid. Bahkan man qutila duna irdihi fahuwa syahid, siapa yang mati membela kehormatannya syahid, termasuk pemerkosa, orang yang diperkosa, membela dirinya, kemudian dia mati, maka syahid. Ya, wa man qutila duna mali fahuwa syahid, siapa yang membela hartanya dia syahid. Jadi orang tersebut yang mati jatuh di pesawat adalah termasuk syahid. Dan yang ketiganya syahid di dunia dan akhirat, yaitu syahid dia berperang di medan jihad dan mati di dalam keadaan terbunuh oleh musuhnya dan tidak melakukan dosa-dosa. Maka syahid di dunia diperlakukan secara wajarnya orang mati syahid, tidak dimandikan, dikafani, dikubur apa adanya. Kemudian yang kedua di akhirat
dia dimasukkan orang-orang yang kelompok syahid, ya, nyawanya aja diletakkan di perut burung, dilepas di surga, kemudian nanti disambut dengan bidadari surga yang jumlahnya melimpah. Tapi tolong dicamkan, dan ini tidak ada kaitannya dengan teroris, ya. Selama ini karena ada teroris ini, orang melecehkan hadis-hadis tentang jihad, melecehkan tentang janji-janji Allah kepada orang yang mati syahid, ya. Tolong jangan kebencian terhadap sesuatu merembet kepada sesuatu kebaikan, kebenaran yang antum akan dihukum oleh Allah dengan pelecehan tersebut. Dan kita tegaskan, aksi teror itu bukan jihad. Pelakunya bukan mujahid dan matinya tidak syahid. Dan urusan akhiratnya, karena dia muslim, kita serahkan kepada Allah. Itu penegasan saya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Taib. Kita sudah sampai pada penghujung acara kajian. Dan intinya, kenapa seorang itu menolak kebenaran tauhid? Karena unsurnya tidak lain adalah gengsi. Karena dia tidak ingin dijelaskan kebenaran, dan kebenaran pun tidak ingin jelas di depan dia, dan akhirnya tidak mau mengakui kesesatan yang dimiliki dan kebenaran yang datang kepadanya. Kedua, karena adanya faktor popularitas, maisha, dan materi yang menggantung, melekat kepada kebatilan tersebut. Kesesatan yang dia yakini selama ini. Bukan dia tidak tahu karena itu sesat. Bukan tidak tahu kebenaran. Tapi kesesatan kebatilan tersebut menggantung di dalamnya materi, ketenaran, dan juga harta benda yang menjadi tulang punggung kehidupannya. Kemudian yang ketiga adalah kesombongan, yaitu batrul haq wa ghamdun nas, yang menjadi faktor orang tidak care kepada kebenaran. Kemudian yang keempat adalah hasad. Dan semuanya kita akan bisa hilangkan dengan memfungsikan dua, yaitu pendengaran dan hati. Makanya وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا fi ashabis sa'ir. Ya, kami tidak tergolong orang-orang yang berada di neraka as-sa'ir. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.